Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2 semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini Miss akan sampaikan materi terakhir dari buku 2C, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu memahami sikap yang patut dicontoh dari gambar dan bacaan yang dibaca. Kemudian menceritakan pengalaman bermain permainan tradisional. Selanjutnya, mengelompokkan umur berdasarkan usianya. Mengenal nama panggilan, asal, umur, dan kerabat. Memahami arti berbagi. Kemudian menjelaskan sikap menolong merupakan kewajiban umat beragama. Selanjutnya, menentukan sikap saling menolong sesuai dengan gambar. Memahami dan mengetahui harga barang-barang yang dibeli. Dan yang terakhir, menggunakan uang sesuai dengan nilainya. Teman-teman, coba lihat halaman 142. Di situ ada cerita tentang Ino. Ino kedatangan kakek dan neneknya dari kampung. Saat itu Ino sedang bermain di lapangan dengan teman-temannya. Betapa gembiranya Ino mendengar ketika kakek dan neneknya datang ke rumahnya. Kemudian Ino langsung bergegas pulang untuk menemui kakek dan neneknya. Nah, setelah sampai di sana, Ino langsung bersalaman, cium tangan kakek dan neneknya sambil memeluknya karena sudah kangen dengan kakek dan neneknya. Nah, dari cerita tersebut, sikap apa yang dapat kita jadikan contoh? Iya, betul. Ya, sikap Ino yang dapat kita jadikan contoh yaitu Ino begitu menyayangi kakek dan neneknya. Kemudian ada akhlak yang baik ketika bertemu orang tua, selalu mengucap salam dan cium tangan. Ya. Nah, itu adalah termasuk sikap-sikap yang baik dan sikap yang wajib kita contoh. Dari cerita tersebut, carilah lawan kata. Ya, lawan kata di sini Miss Aisyah akan jelaskan disebut juga dengan antonim. Contohnya atas, bawah. Atas lawan katanya bawah. Besar lawan katanya kecil. Baik lawan katanya buruk. Mahal lawan katanya murah. Nah, di buku tersebut ada lawan kata dari kata datang apa? Iya, betul. Lawan kata dari datang yaitu pergi. Nah, teman-teman, nanti boleh kerjakan di halaman 143. Dan Miss Esa jelaskan selain lawan kata atau antonim, ada di sini juga sinonim. Sinonim adalah persamaan kata atau kata-kata dengan makna yang sama atau mirip. Contohnya, bertemu sama dengan berjumpa. Hewan sama dengan binatang. Senang sama dengan bahagia. Pintar sama dengan pandai. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sinonim. Jadi, sinonim termasuk persamaan kata atau kata-kata dengan makna yang mirip. Sedangkan antonim adalah lawan kata, lawannya. Ya,
Contohnya tadi yang sudah Miss Aisyah jelaskan di atas. Nah, seperti itu teman-teman. Ayo kita belajar membuat kalimat. Nah, teman-teman, di sini Miss Aisyah kasih contoh ya. Contoh kalimat dari sinonim atau persamaan kata yaitu di sini ada kata meninggal dan mati. Artinya pun sebenarnya sama-sama sudah tidak bernyawa. Nah, contoh dari meninggal yaitu dia tampak sangat sedih melihat ayahnya meninggal dunia. Dan dengan kata mati yaitu ingatlah bahwa semua manusia pasti akan mati. Jadi sinonimnya sama-sama kata tidak bernyawa. Kemudian contoh dari antonim atau lawan kata, baik lawan katanya adalah buruk. Perbuatan baik dan buruk timbul dari pikiran masing-masing. Karenanya kita harus menjaga pikiran kita dengan baik. Dan lawan kata dari baik yaitu buruk. Baik buruk perilakumu, orang tuamu tetap menyayangimu. Jadi lawan kata atau antonim kata yang berlawanan atau sebaliknya. Nah, seperti itu teman-teman contoh dari sinonim dan antonim. Apakah kamu pernah bermain permainan tradisional? Ya, permainan tradisional yaitu permainan yang tidak membutuhkan biaya atau memakai alat-alat yang sudah dipakai. Contohnya, lihat gambar berikut ini. Pada gambar ada teman-teman sedang bermain menggunakan bambu. Nah, itu disebut dengan permainan enggrang. Ada juga permainan dengan menggunakan pelepah pisang, yaitu main kuda-kudaan. Sangat mudah didapat teman-teman dengan menggunakan pelepah pisang yang ada di lingkungan rumah. Nah, di bawahnya juga sama. Permainan tersebut menggunakan bambu. Nah, itu digunakan dengan bermain bersama-sama atau tidak memilih-milih laki-laki atau perempuan. Semuanya sama dengan bermain bersama-sama. Itu salah satu contoh dari permainan tradisional yang tidak membutuhkan biaya. Keluarga besar. Teman-teman, boleh dibaca buku halaman 145 tentang identitas kerabatmu. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, teman-teman harus tahu nama-nama panggilan dari kerabat keluarga kita. Contohnya ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada juga sepupu. Nah, biasanya setiap suku atau setiap wilayah berbeda-beda nama panggilannya. Contoh dari panggilan kakek, ada yang memanggil kakek, ada yang memanggil opa, aki, eyang kakung, atau juga engkong. Nah, itu setiap suku, budaya berbeda-beda nama panggilannya. Nah, teman-teman harus mengetahui nama panggilan dari anggota keluarga atau saudara atau kerabat dari keluarga kita masing-masing. Di sini juga ada data usia. Kita harus tahu juga ya teman-teman, usia dari balita terdiri dari 0 bulan sampai 5 tahun. Anak-anak berusia 5 sampai 11 tahun. Remaja 12 tahun sampai 25 tahun. Kemudian untuk dewasa, usia dari 26 tahun sampai 45 tahun. Lanjut usia 46 tahun sampai 65 tahun. Dan manula 65 tahun ke
ke atas. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, usia berapa sih ketika kita sekolah di kelas 2. Nah, itu pun kita harus mengetahui. Boleh tanya kepada ayah bunda kita atau kepada guru kita. Coba lihat kembali gambar berikut ini. Hidup rukun di mana saja dan dengan siapa saja. Nah, jadi pesan dari kakek Ino bahwa bertemanlah dengan siapapun, bermainlah dengan siapapun, ya, asal tahu batas-batasnya. Kemudian saling menghormati kepada yang berbeda agama, laki-laki atau perempuan. Kita harus selalu baik dan selalu menjaga silaturahmi. Harus selalu saling membantu kepada siapapun yang membutuhkan, ya. Jadi hidup rukun di mana saja begitu indah dan begitu menyenangkan, sehingga hidup kita akan menjadi tenang dan damai. Indahnya berbagi. Lihat teman-teman gambar berikut ini. Ini pun salah satu contoh hidup rukun. Ketika kita sudah belajar hidup rukun, berarti kita mempunyai rasa sayang, rasa ingin berbagi. Ya, apabila kita mempunyai rezeki yang lebih. Karena ketika kita rajin berbagi, kita tidak akan berkurang harta kita. Justru malah akan bertambah rezeki kita. Nah, itu pun salah satu contoh hidup rukun. Menentukan nilai tukar uang yang setara dengan mata uang yang disebutkan. Teman-teman lihat di halaman 149. Contohnya yaitu Arin membeli buku cerita seharga Rp12.000. Arin membeli dengan uang Rp20.000. Nah, uang kembalian yang diterima Arin, berapakah jumlahnya ya? Coba kita hitung ya, dan teman-teman harus tahu nilai tukar uang yang setara dengan mata uang yang disebutkan tadi. Contohnya, uang Arin berjumlah Rp20.000. Kemudian Arin membeli buku seharga Rp12.000. Nah, berapakah uang kembalian Arin? Iya, betul. Uang kembalian Arin yaitu 8.000. Tapi di sini ada nilai tukar uang yang setara dengan uang yang disebutkan tadi, yaitu 8.000. Berarti lembar uang 2.000-an Arin ada 3 lembar uang ribuan atau 3 lembar uang 2.000-an. Kemudian berapa keping uang logam 1.000-an? Iya, betul. Uang keping logam 1.000-an berjumlah 2 keping uang logam 1.000-an. Sehingga jumlah lembar uang 2.000-an sebanyak 3 lembar dan 2 keping uang logam 1.000-an jumlahnya adalah Rp8.000. Jadi Rp8.000 ditukar dengan uang 2.000-an sebanyak 3 lembar uang 2.000-an dan 2 keping uang logam 1.000-an. Nah, seperti itu teman-teman, contoh dari nilai tukar uang yang setara dengan uang yang disebutkan tadi. Nah, kesimpulan dari materi subtema 4, pembelajaran 5 dan 6 yaitu orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, saudara, atau kerabat adalah keluarga kita yang harus kita sayangi dan patut kita syukuri. Dan juga teman serta tetangga harus selalu hidup rukun kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan rumah kita. Nah, hanya ini penjelasan dari Miss. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang Miss Aisyah sampaikan. Sebelum Miss Aisyah tutup, Miss Aisyah ucapkan terima kasih
atas kerjasama teman-teman. Dan kita akhiri, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.